Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di acara program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, sesi kedua. Dan pada video kali ini, hadirin akan menyaksikan video tentang materi pokok program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, semester gasal tahun akademik 2021-2022. Hadirin wajib menonton ini sampai selesai. Untuk video saat ini, hadirin akan dipandu oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Dendi Pratama, SSN MM MDS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI tahun akademik 2021-2022. Selamat bergabung di Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini kita akan memasuki program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Ada 5 materi yang sudah kita siapkan, ya, masing-masing dengan pembicara yang menarik. Pembicara pertama kali ini kita langsung masuk kepada materi kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara yang akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, Ibu Julia Bea. Di studio sudah hadir Ibu Julia Bea untuk memberikan materi kepada kita semua. Selamat datang Ibu Julia. Terima kasih. Julia atau Bu Bea ini panggilannya ini? Enaknya aja ya Pak Dendi ya. Biar teman-teman mahasiswa akrab mungkin langsung. boleh Ibu Julia, boleh Bu Bea, boleh. Bu Bea mungkin lebih enak kita panggil. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, kira-kira berkaitan dengan materi kita, apa saja nih hal yang menarik yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa baru kita berkaitan dengan tema kita? Apalagi sekarang isu-isu berkaitan dengan bernegara, bela negara itu lagi rame nih. Ya, mungkin Bu Bea bisa langsung cerita aja. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Dendi atas waktunya. Baik, buat teman-teman mahasiswa baru, selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Indraprasta. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kehidupan berbangsa bernegara dalam konsep bela negara. Ya, mungkin teman-teman kalau mendengar kata bela negara mungkin yang terpikir adalah wajib militer atau sesuatu yang membawa kesannya fisik, bentuknya fisik gitu ya. Padahal sih sebetulnya tidak. Karena gini, kita bisa lihat mungkin memang ada beberapa negara yang punya program wajib militer untuk kalangan milenialnya, untuk kalangan mudanya. Tapi di Indonesia dirasakan belum perlu seperti itu. Nah, lagi pula kalau kita mungkin teman-teman juga sudah mendengar atau sudah mengetahui beberapa praktek bela negara sebetulnya yang kita sehari-hari kita lakukan sebetulnya udah kita lakukan loh, tapi mungkin teman-teman nggak sadar gitu loh. Contohnya gini, kita untuk bela negara itu tidak harus kita fokus, kita terjun ikut perang, tidak. Untuk saat ini tidak, tapi perang dengan apa? Perang fisik tidak, tapi perang dengan kemiskinan, perang dengan kebodohan. Nah, satu-satunya mungkin dan kebodohan kita belajar. Untuk itulah teman-teman, alhamdulillah terima kasih sudah bergabung di Unindra. Salah satunya Anda sudah melakukan satu bela negara, ya, satu tindakan bela negara melalui memerangi kebodohan. Nah, baik Bu Bea, jadi dengan teman-teman ini sudah bergabung dengan Unindra, sudah menjadi mahasiswa, sebenarnya itu sudah bentuk bela negara ya? Oh sudah Pak Dendi. Nah, jadi mungkin lebih dilengkapi lagi mungkin ya Pak Dendi ya. Jadi teman-teman selain bergabung di sini, Anda juga masih punya kewajiban, yaitu apa? Kewajibannya gampang sih. Cukup taat aturan saja. Aturan dari kampus, aturan dari negara, dan satu lagi, belajar giat. Dah, itu sudah. Itu sudah cukup untuk merepresentasikan kita sebagai warga negara yang baik, khususnya sebagai mahasiswa. Bagaimana dengan tadi yang Pak Dendi sempat singgung ya Pak Dendi, dengan namanya aspirasi. Kita sudah sering mendengar bagaimana kaum mahasiswa, kaum milenial menyuarakan aspirasinya. Itu bentuk bela negara bukan? Ya, salah satu bentuk bela negara. Namun bela negara yang seperti apa? Namun menyampaikan aspirasi yang seperti apa? Menyampaikan aspirasi hak semua warga negara, termasuk Anda. Ya, sebagai mahasiswa. Tapi menyampaikan aspirasi seperti apa? Ada aturannya, ada jalannya, ada wacananya, ada wadahnya.
Kalau Anda ingin menyampaikan aspirasi, misalnya melalui pelajaran, kegiatan belajar mengajar, itu sudah sudah sewajarnya ya, sudah selayaknya. Tapi kalau misalnya kita yang lagi rame sekarang Pak Deddy, turun ke jalan, nggak masalah kalau saya bilang. Tapi ingat, Anda harus tahu apa tujuan Anda turun ke jalan, apa aspirasi yang akan diangkat, sehingga Anda tidak akan ditumpangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin menggunakan Anda sebagai mahasiswa. Itu saja. Bahkan saya bangga kalau mahasiswa saya demo untuk tujuannya untuk apa. Tapi harus mengerti ya, tujuannya benar-benar untuk rakyat, bukan untuk kelompok atau pihak-pihak yang terkait lah yang mengambil keuntungan pribadi. Ya, jadi salah satunya seperti itu. Nah, mungkin dengan apalagi misalnya bela negara, kita jangan usah pikir yang serius-serius Pak Dendi. Kita biasa aja, kita atur, misalnya kita menjalankan hak kewajiban kita sebagai warga negara, itu udah cukup kok. Jadi kita mungkin yang berkaitan dengan kaum milenial, kaum mahasiswa adalah apa sih? Hoax ya Pak Dendi ya. Itu ya. Ya, kita jangan begitu kita terima dari biasa di grup WA, itu kita jangan langsung share, tapi kita lihat dulu. Kita seleksi dulu, kita cross check dulu benar nggak sih ini infonya. Jangan kita udah share ternyata hoax, ternyata nggak benar gitu loh. Cukup berhenti di kita cek. Sekarang dulu. berkaitan dengan hoax tadi ya Bu ya. Ya. Kita sudah sangat familiar dengan media sosial. Rekan-rekan mahasiswa pasti hampir semua bermain media sosial. Yang tadi nama disampaikan Bu Julia, namanya informasi sudah masuk ke grup WhatsApp, bahkan di Instagram segala macam. Nah, bagaimana sih sebenarnya penanganan hoax yang sederhana, yang baik, tapi juga itu ternyata merupakan bentuk bela negara. Nah, ini terima kasih nih Pak Dendi udah memberikan tips buat kita ya, teman-teman semuanya, untuk gimana sih caranya mengatasi ini permasalahannya hoax ini. Tadi saya bilang, misalnya Anda dapat dari grup WA atau mungkin entah siapa teman, saudara atau siapapun menginginkan suatu hal tentang Anda yang umumnya sih berkaitan dengan kenegaraan ya Pak Dendi. Nah, pas sekali dengan tema kita saat ini adalah tentang berbangsa bernegara. Kita harus cek dulu, apakah hal itu benar atau tidak. Ceknya kemana? Ceknya ke media yang akurat, ke media yang jelas benar-benar ada gitu. Jadi jangan asal www.abal-abal.com misalnya kayak gitu. Nah, itu kita ini apa gitu loh. Nah, kecuali kalau ada di media sosial yang sudah jelas, medianya sudah jelas, oke, baru kita lakukan lagi, kita cross check. Tapi kalau Anda belum mampu melakukan hal tersebut, cukup stop di Anda. Saya yakin Anda punya jalan pemikiran yang bagus, yang logikanya jalan, sehingga Anda pikir yakin nih. Kalau Anda nggak yakin, cukup stop. Anda jangan di-share lagi ke orang lain atau ke kemanapun. Cukup Anda tahu saja, gitu aja. Lebih singkat sih Pak Den. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan kehidupan berbangsa, berbangsa ini juga luas lah ini, ya kan? Berbangsa, apa sih bentuk-bentuk aktivitas kita, bentuk kontribusi kita sebagai mahasiswa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara ini? Ya, jadi kehidupan berbangsa dan bernegara sebetulnya kita ambil dalam contoh yang paling simpel saja. Dimulai dari keluarga sih Pak Dendi. Karena keluarga kan bentuk masyarakat yang paling terkecil ya. Jadi bentuk keluarga, di keluarga kita seperti apa gitu loh. Apakah kita sudah menjalankan hak-hak kita, sudah menjalankan kewajiban kita sebagai anggota keluarga kita di rumah? Pertama, meningkat ke yang lebih luas lagi. Sebagai anggota masyarakat, kita sudah menjalankan belum kewajiban kita sebagai anggota masyarakat? Jadi menjaga keutuhan, pertama keutuhan keluarga, kita menjaga keutuhan di masyarakat, tidak memecah belah segala macam gitu. Ya, jadi istilahnya kita cukup menjalankan apa sih yang jadi kewajiban kita, itu sudah cukup kok. Itu sebenarnya dari berbangsa dan kita nggak usah berpikir berat. Kita menjalankan hak, kita mendapatkan hak, kita menjalankan kewajiban kita, itu sudah cukup menjalankan bela negara. Tapi begini, mahasiswa ini sebagai generasi muda, sebagai anak muda, kadang energinya berlebih, ya kan? Ya. Kalau cuma sekedar kuliah, ya udah itu jadi rutinitas sehari-hari. Berkehidupan di rumah, di masyarakat, ya sudah dijalani. Saya pengen yang lebih, berkegiatan, berorganisasi, baik di intra kampus, nanti melalui kegiatan-kegiatan di Ormawa, di
UKM atau juga kegiatan di luar. Nah ini kan sekarang kegiatan-kegiatan itu juga banyak tanda kutip disusupi tadi yang sampai Ibu bilang gitu. Nah sekarang gimana caranya rekan-rekan mahasiswa ini untuk bisa masuk ke organisasi yang benar? Oke, baik. Jadi gini, nanti mungkin kalau nggak salah nanti ada penjelasan tentang Ormawa ya Pak Betul, Deddy ya. ada, ya. Nah nanti teman-teman akan melihat banyak sekali organisasi di Unindra yang bagus. Ya, kenapa saya bilang bagus? Karena memang masing-masing mahasiswa ini punya karakteristik sendiri-sendiri ini. Ada yang macam-macam, ada yang ada yang pencinta alam, ada yang sukanya PMR, ada segala macam. Kita banyak sekali organisasi di sini. Dan saya yakin, berani jamin Anda harus masuk organisasi Pak Dendi. Harus ya Bu ya? Harus, saya bilang. Kenapa? Bukan zamannya lagi kupu-kupu, kuliah pulang. Apalagi sekarang nggak kuliah di kampus, jadi nggak ada pulang. Ya daring. Jadi istilah kita pertama apa? Keuntungan kita berorganisasi apa? Menjalin network Pak Dendi. Oke. Network kita harus punya. Kemudian menambah wawasan. Bagaimana kita mempunyai sikap. Nah ini pembentukan salah satu pembentukan karakter dari yang dicari dalam konsep bela negara diantaranya adalah pembentukan karakter Pak Dendi. Bagaimana kita dalam organisasi itu menghadapi adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan. Kita tidak harus memaksakan kehendak kita yang paling benar, tidak. Kita juga bisa melihat yang lain-lain, oh iya ada benarnya, kita harus legowo. Nah itu salah satu kenapa saya minta teman-teman bergabung di salah satu organisasi yang kita punya. Gitu. Menarik. Nah sekarang ini paparannya singkat tapi dalam, ya sudah ringkas tapi banyak yang bisa kita ambil. Nah mungkin Bu Bea bisa memberikan semacam pesan yang lebih detail, yang lebih rinci mengenai bagaimana teman-teman mahasiswa baru kita menghadapi kehidupannya di kampus, menghadapi pembelajaran, berhadapan dengan dosen, dengan rekan mahasiswa lain dan organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Dendi. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru, jadi kita tipsnya hanya simple. Pertama, ikuti saja aturan yang ada. Karena aturan itu dibuat untuk membuat kita lebih teratur, lebih menjamin apa hak dan kewajiban kita selama kita berada di menjadi anggota atau misalnya menjadi keluarga besar Universitas Indraprasta. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang-orang sekitar, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan baik kepada dosen, kepada teman. Mohon maaf, kadang-kadang mahasiswa ini menganggap ada dosen yang dekat dengan mahasiswa. Istilah gini, komunikasinya tetap ada Pak Dendi. Ada waktunya kita sebagai sahabat, ada waktunya ya saya dosen, Anda mahasiswa. Tapi yang penting tetap komunikasikan sesuatunya dengan baik gitu loh. Nah kemudian apalagi jalin komunikasi yang tadi saya bilang, dan dari komunikasi kita bikin apa? Sesuatu yang untuk kampus, buat bangsa, buat negara. Bikin satu proyek misalnya, ayo kita bikin pengabdian masyarakat, ayo kita bikin penelitian. Itu semua difasilitasi oleh kampus, tenang aja. Jadi teman-teman yang punya energi lebih, ayo gabung dengan organisasi kita yang ada. Kita bikin suatu proyek yang bagus, pertama untuk kemanusiaan mungkin, untuk kampus juga, untuk negara, bangsa, dan terutama balik lagi buat kita sendiri sih Pak Dendi. Itu aja. Oke, terima kasih Ibu Julia Bea. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa, tadi paparan dari Ibu Julia Bea yang juga merupakan salah satu dosen di Universitas Indraprasta PGRI ini. Ya, beliau akan mungkin bertemu dengan kalian di kelas baik luring ataupun daring. Akrabkan dengan beliau karena banyak ilmu yang akan beliau sampaikan, dan beliau juga termasuk dosen yang akrab dengan mahasiswa. Ya, beliau juga lulusan dari Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, dan sekarang sedang menyelesaikan disertasinya untuk program doktoral. Jadi kesempatan yang luar biasa bagi Anda kalau bisa berkomunikasi, bergaul dengan beliau. Dan Ibu juga ada media sosial ya, nanti kami tulis di sini. Jadi nanti di follow atau diikuti. Oke, untuk sesi ini kita cukupkan, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Sekian. Terima kasih Bu Bea. Sama-sama Pak Dendi. Sama-sama.
Universitas Indraprasta PGRI, lambang pejuang dalam pendidikan. Dengan rela ikhlas tak berputus asa, berbakti demi Indonesia Jaya. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, lahir Universitas Indraprasta PGRI untuk melaksanakan tugas mulia, ciptakan generasi yang mandiri. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Jayalah kekal Universitas Indraprasta PGRI selamanya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi kedua mengenai sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kali ini narasumber kita adalah langsung Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Indraprasta PGRI, Bapak Irwan Agus. Silakan Pak Irwan kalau mau menyapa teman-teman kita mahasiswa baru. Baik, makasih Pak Dendi, dan saya ucapkan selamat bergabung kepada saudara-saudara mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI semester gasal tahun akademik 2021-2022. Semoga ini menjadi amanah bagi kami untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara semua. Sukses. Oke, terima kasih Pak Irwan. Ini materi kita ini bisa dibilang pengenalan sistem pendidikan buat adik-adik kita yang baru masuk. Ya. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Ini sebagian besar lulusan-lulusan sekolah menengah atas, SMK. Mungkin bisa dijelaskan apa sih sistem pendidikan tinggi itu? Mungkin bisa dicontohkan bedanya dengan pembelajaran yang mereka tempuh sebelumnya. Baik Pak Dendi, makasih. Saya akan coba sedikit mengulas. Apa sih pendidikan tinggi? Kalau kita bicara pendidikan tinggi, maka tidak terlepas daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah lanjutan dari pendidikan SMA. Bidangnya ada diploma, S1, S2, dan program doktor. Dan untuk Unindra sendiri, kita memiliki dua program. Satu program Strata 1 atau sarjana, yang kedua adalah program S2. Ini barangkali tentang pendidikan tinggi atau definisi pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya pendidikan tinggi itu melaksanakan 3 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi pendidikan, yaitu proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi penelitian. Yang ketiga, fungsi pengabdian pada masyarakat. Inilah yang membedakan pendidikan SLTA dengan pendidikan tinggi, di mana kita wajib melaksanakan penelitian, wajib melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Nah, satu lagi Pak Dendi, ya, dari fungsi-fungsi itu sebenarnya apa sih tujuan daripada pendidikan tinggi itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Satu adalah mengembangkan kemampuan watak perilaku manusia mampu biar berkebangsaan dengan baik sesuai dengan yang ada di Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian ini sedikit saya ada catatan tentang bagaimana tujuan daripada pendidikan tinggi itu.
yaitu kita menghasilkan lulusan yang berwatak mulia, ya, kemudian berkebangsaan, memiliki perilaku yang baik, dan memiliki wawasan Nusantara yang cukup luas. Nah, itu barangkali bicara tentang pendidikan tinggi. Nah, terus kalau seandainya kita bicara pendidikan tinggi, ada nggak sih norma-normanya? Adakah aturannya? Nah, dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, kita diberikan rambu-rambu oleh pemerintah. Kita diberikan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, itu ada Permendikbudnya. Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, standarnya apa saja? Nah, standarnya pun dibagi kepada Tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Pertama, standar pendidikan. Itu ada 8 standar. Kedua, standar pengabdian. Itu pun ada 8 standar. Ketiga, standar penelitian. Ada 8 standar. Nah, kalau kita hitung semuanya minimal 24 standar. Maka setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia, berkewajiban memenuhi 24 standar dari 3 elemen Tridharma perguruan tinggi itu. Itu barangkali sekilas tentang pendidikan tinggi, Pak Dendi. Menarik. Ini tadi disampaikan ada 24 standar. Ini kalau buat mahasiswa baru kayaknya langsung, wah apa ini? Gitu. Baik. Stres ini belum apa-apa sudah bicara 24 standar. Mungkin yang bisa disederhanakan, apa sih yang sebenarnya akan dilakukan oleh para mahasiswa dalam kehidupannya di kampus? Selain tentu pasti kuliah, belajar, hal seperti itu sudah terbayang lah. Tapi tadi kan ada bicara penelitian. Penelitian ini kan juga mungkin berat lah mikirnya. Apalagi itu pengabdian masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa apa yang dilakukan oleh rekan-rekan ini nantinya, Pak? Baik, makasih. Jadi begini, sebelum kita masuk kepada mahasiswa, Pak Dendi, kita harus ingatkan dulu. Pertama, Unindra ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari pemerintah, yaitu 24 standar itu sendiri. Pertama adalah standar lulusannya bagaimana, standar sarana prasarananya bagaimana. Jangan sampai kita menyelenggarakan pendidikan tidak memenuhi standar-standar yang sudah diwajibkan oleh pemerintah. Ya. Unindra sudah ya Pak memenuhi standar? Alhamdulillah, kita bahkan informasi dari Lembaga Penjaminan Mutu Unindra, kita sudah melebihi daripada standar yang sudah ditentukan. Dari 24 standar itu, nah kita alhamdulillah sudah, kalau tidak salah sudah sampai 30 standar yang kita janjikan kepada seluruh mahasiswa. Oke, jadi berkaitan dengan mutu sebenarnya Unindra sudah melebihi standar yang Insya Allah. Oke, luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Jadi begini, kaitannya dengan mahasiswa. Sebelum saya bicara tentang mahasiswa, saya harus sampaikan kepada saudara mahasiswa baru bahwa Unindra adalah perguruan tinggi yang sangat peduli. Kenapa Unindra menjadi perguruan tinggi yang peduli? Bisa dibayangkan di Unindra perguruan tinggi yang cukup besar dengan membayar biaya pendidikan yang cukup murah. Kita hanya membayar di bawah 200.000. Bisa dibayangkan kalau seandainya saat sekarang ini ya, di SLTA saja barangkali sudah lebih dari 200. Unindra masih biaya pendidikannya di bawah 200.000 per bulan. Ya, per bulan. Selama 6 bulan ya bisa dihitung lah. Tetap masih kalau dihitung-hitung 1 bulan itu 1 hari hanya Rp3.000. Bisa dibayangkan bisa menjadi seorang sarjana. Lalu pertanyaannya, murah. Tapi saya ingatkan, tidak murahan Pak Dendi. Nah, kenapa Unindra tidak murahan? Unindra sudah terakreditasi untuk seluruh program studi. Dan bisa dibayangkan bahwa Unindra memiliki program studi akreditasinya ada yang A dan minimum B. Ya. Dan untuk institusi kita pun sudah terakreditasi ya dengan peringkat B. Kemudian Pak Dendi, bahwa Unindra itu memiliki gedung sendiri. Dan tidak main-main, 8 unit gedung kita dengan sarana prasarana yang insya Allah cukup memadai bagi mahasiswa. Dan lebih keren lagi barangkali, dan tidak semua kampus memiliki ini Pak Dendi.
Unindra memiliki pendopo. Wah, pendopo Indra Prasta. Apa itu, Pak? Nah, di sana ada aula besar. Di sana ada tempat penginapan. Jadi aktivitas mahasiswa, aktivitas dosen, dan rangka meningkatkan kualitas akademik, meningkatkan kompetensi mereka. Mereka bisa memanfaatkan fasilitas pendopo kita. Kegiatan aktivitas kegiatan kemahasiswaan, kegiatan dosen, kegiatan lembaga bisa kita laksanakan di tempat kita sendiri. Dan alhamdulillah dengan biaya yang demikian kita menyiapkan yang cukup mumpuni bagi sivitas akademika. Dan ada satu lagi lebih keren, Pak Dendi. Dosen-dosen kita. Oke. Dosen-dosen kita itu minimum pendidikannya adalah S2 dan S3. Dan perlu diketahui juga oleh Pak Dendi dan adik-adik mahasiswa. Unindra berkomitmen meningkatkan mutu sumber daya manusianya, mutu dosennya. Salah satu buktinya adalah Unindra memberikan kontribusi kepada dosen-dosennya untuk melanjutkan studi ke S3. Dan beberapa dosen kita sudah menjadi guru besar dan sebagian masih sedang kita dorong, kita proses untuk menjadi guru besar. Kalau tidak salah Bapak adalah salah satu calon ya yang kita coba usulkan untuk menjadi seorang profesor. Nah ini adalah upaya-upaya, janji-janji, komitmen Unindra yang peduli tapi juga tidak murahan dengan biaya yang sangat murah. Itu Pak. Bahkan dosen kita tuh semua dosen tetap ya, Pak ya. Tidak ada dosen terbang, tidak ada dosen tidak tetap. Ini luar biasa nih buat suatu perguruan tinggi. Oke, Pak Irwan, ini kajian yang menarik. Teman-teman mahasiswa baru jadi mengetahui tentang bagaimana sih proses sistem dan mutu di Unindra. Nah, sekarang saya minta Pak Irwan memberikan semacam kalimat motivasi lah, biar mereka lebih percaya diri, lebih semangat, lebih bangga terhadap Unindra dan bisa menyelesaikan perkuliahannya sampai tuntas dengan hasil yang baik. Silakan Pak. Baik, makasih Pak Dendi. Jadi begini, sebelum saya memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa yang hari ini bergabung di acara PKKMB kita, saya harus menyampaikan. Pertama, kita pahami kondisi COVID 2019 melanda Indonesia sudah hampir 2 tahun. Dan tentunya ini berdampak kepada berbagai macam aspek. Dan aspek pendidikan pun memiliki dampak yang cukup luas. Unindra mengupayakan dan mengantisipasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Alhamdulillah nanti dalam proses pembelajaran kepada saudara mahasiswa baru, maka kita masih menyelenggarakan proses belajar mengajar secara daring. Bagaimana nanti belajarnya? Insya Allah tidak usah khawatir. Unindra memiliki LMS, Learning Management System. Nanti bisa menggunakan media belajar dengan media yang sudah kita siapkan. Nah kemudian Unindra juga menyiapkan sarana prasarana dalam pelaksanaan administrasi akademik. Ada SIKA, Sistem Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Semua aktivitas kegiatan akademik akan tertuang dalam SIKA. Nah kemudian kita juga insya Allah ya, berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan hybrid. Nah, hybrid itu apa? Hybrid itu adalah kita mencoba menggabungkan 2 proses pembelajaran. Pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran tatap muka itu kita lakukan tentunya di kampus kita milik sendiri. Nah, ini barangkali terus kemudian yang diminta Pak Dendi, saya memberikan motivasi.
Baiklah, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, secara pribadi dan lembaga tentunya saya bangga Anda memilih Unindra menjadi tempat proses belajar mengajar. Dan bila saya memberikan motivasi kepada Anda, semangat terus belajar, pantang menyerah, dan manfaatkan segala fasilitas yang ada di Universitas Indraprasta PGRI. Dan perlu saya sampaikan, beberapa kegiatan kemahasiswaan yang ada di Unindra itu mengupayakan Anda semua menjadi orang-orang yang memiliki keilmuan yang baik, juga memiliki nalar, memiliki minat, memiliki nilai-nilai kepemimpinan, dan berharap Anda bisa selesai tepat waktu, menjadi seorang sarjana yang sujana, sarjana yang mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan mengabdi kepada nusa, bangsa, agama, serta jangan lupa kepada kedua orang tua. Barangkali itu dari saya, Pak Deddy. Baik, luar biasa Pak Irwan. Berikut adik-adik semua, calon mahasiswa baru, paparan dari Wakil Rektor kita, Pak Irwan Agus. Ini juga Pak Irwan Agus ini sangat senang bila dihubungi, diajak bergaul, diajak ngobrol, diskusi, bahkan sambil mancing. Hobi mancing. Hobi saya itu. Baik Pak Irwan, terima kasih. Makasih Semoga Pak Deddy. sukses disertasinya segera. Amin. menyusul Amin. Di guru besar juga. Amin. Makasih Pak Deddy. Makasih. Salam. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang tersedia pada link yang ada di layar dan juga di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir di sesi 3 nanti. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru sesi kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.